Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, ini Mbak Niar Assalamualaikum. ya, Monica, jangan nyari-nyari weton ya. Orang Betawi kagak nyari weton dia mah ya. Catat ya, Umi lagi on fire nih. Semua orang pasti akan dipanggilin sama dia. Siap-siap teman-teman, siap-siap. Gue udah tepar nih. Aku udah kasih bendera putih. Assalamualaikum Hadiah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuh lihat tuh. Waalaikumsalam Gue warahmatullahi selalu wabarakatuh. selalu. Di Maaf, maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, dengan rezeki dan rahmat dan juga hidayahnya lah malam ini kita memulai kelas kita kembali yang sudah libur menunggu Umi healing ke Mekah, Masya Allah. Ya, insya Allah malam ini kita lanjutkan ke bab selanjutnya itu bab 29. Semoga apapun yang kita usahakan dan ikhtiarkan malam ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Amin, rabbal amin, amin, alamin. amin. Silakan, silakan Umi, waktu dan tempat kami persilakan. Catat ya, kastengel setengah toples. Awas aja, teguh kesana, gue colong. Auzubillahi. Lo mau ngomong colong di sini nggak boleh begitu, Winda. Bukan umat Nabi Muhammad itu. Astagfirullahalazim. Masya Allah. Nanti akan kuambil dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita langsung lanjut aja ke bab 29 tentang astrologi yaitu ilmu nujum. Kalau dalam bahasa Arabnya maja'a fin maja'a fitanjim ya. Kalau najmun itu kan bintang. Najem. Tapi kalau kita bilang perbintangan jadinya tanjim, maja'a fi tanjim. Ada apakah dengan ilmu perbintangan gitu ya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah mengatakan Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah. Di stabilo ini ya. Jadi bintang-bintang memang diciptakan oleh Allah tapi cuma untuk 3 hikmah atau 3 tujuan, 3 maksud. Sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda-tanda untuk petunjuk. Maksudnya arah dan sebagainya. Karena itu, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain yang 3 tadi, ya selain tersebut di atas, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar pengetahuannya. Artinya kalau ada orang pakai ilmu perbintangan tapi untuk di luar 3 tadi, bukan untuk hiasan bukan sekedar bukan meyakini sebagai hiasan langit saja, atau dia juga bukan meyakini sebagai alat pelempar setan saja, tapi dia pakai untuk yang lain, meramal nasib lah, meramal karakter lah. Kamu nggak cocok sama zodiak apa, April nggak cocok sama bulan Juni, Cancer nggak cocok sama Virgo misalnya, itu nggak boleh ya, karena ilmu perbintangan itu cuma buat hiasan langit, cuma buat pelempar setan, dan cuma untuk penunjuk arah. Jadi kalau dibilang mempelajari ilmu perbintangan, boleh-boleh saja, tapi cuma untuk ini tadi ya, yang nomor 3, kalau untuk ilmu dunianya ya. Kemudian, untuk ke orang-orang yang benar-benar pakai ilmu perbintangan, berarti kan kalau di sini di dalam hadis dibilang dia tuh membebani diri dengan hal di luar pengetahuannya. Ya benar, nyari-nyari masalah buat dirinya sendiri gitu loh.
ya cocok nggak cocok dicocok-cocokin gitu kan, atau orang udah secara syariat udah laki-laki perempuan udah mau masih lagi dicari perbintangannya wetonnya segala macam, jadi menyusahkan diri sendiri. Tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan, Qatadah menyatakan makruh, sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka, tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan hal tersebut. Maksudnya apa? Tentang peredaran bulan. Maksudnya mempelajari letak matahari, bulan, dan bintang untuk mengetahui arah kiblat, waktu sholat, dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan. Ya, kalau untuk tahu kayak gitu ya. Abu Musa menuturkan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga. Nah, ini kita udah tahu clue-nya ya, kita harus tahu nih, jangan sampai jadi salah satu dari 3 ini. 1, pecandu khamar. 2, orang yang mempercayai sihir. Dan pemutus hubungan kekeluargaan. Nah, masuk nih ke sini nih orang yang suka mutusin silaturahim. Pokoknya gue nggak bakalan kenal sama lo lagi. Udah amat dah. Gitu kan, yang kawin sama lo juga cuman abang gue misalnya. Gue nggak mau kering, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, sebelum kita ke kandungan bab ini, mari kita eh, syarahkan. Kalau ngomong soal perbintangan, berarti tadi di sini karena di hadisnya disebutin ada 3 hikmah diciptakannya bintang, berarti ada ranah di mana ilmu perbintangan boleh, ada ranah di mana sama sekali nggak boleh. Berarti kita bagi nih ilmu perbintangan terbagi menjadi 2. Ya, ilmu perbintangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, at-taksir. Ilmu taksir. Ta, hamzah, sa, ya, ro. At-taksir. Alif lam, ta. Alif lam, ta. Taknya pakai tasdid ya. Alif lam, ta. Kemudian hamzah. Kemudian sa, ya, ro. At-taksir. Ilmu at-taksir ini tentang apa? Dia itu menerangkan bahwa gerakan-gerakan bintang, ya, baik bertemunya dengan bintang yang lain, atau terpisahnya, atau gugusannya, atau muncul dan tenggelamnya si bintang-bintang itu, ya, atau yang lainnya yang mempengaruhi kejadian-kejadian di bumi, ya, dengan kata lain, ilmu taksir ini ilmu tentang gerakan-gerakan di langit punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi. Nih, jadi orang yang belajar ilmu at-taksir ini dia meyakini bahwa gerakan-gerakan di langit punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi. Itu kalau kata mereka yang mempelajari ilmu taksir ini. Nah, gimana nih menurut teman-teman ilmu at-taksir? Kalau mereka meyakini, pokoknya mereka kalau ada kejadian-kejadian di bumi, mereka hubung-hubungkan dengan segala gerakan bintang di langit. Kira-kira boleh nggak ini? Pasti bingung ya. Iya, iya, iya. Bingung maksudnya. Boleh apa enggaknya tuh gimana ketemunya ya? Nah, dia mempelajari gerakan-gerakan bintang, ya. Bertemunya, berpisahnya itu ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Berarti mereka cocok logicin, pakai perbintangan, patokannya, kiblatnya. Berarti ilmu at-taksir ini hal yang dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena ini sama dengan ilmu perdukunan atau ilmu sihir. Gitu ya. Nggak boleh. Eh, oh, kalau malam-malam tertentu pas kan ya kayak ilmu wetonnya orang Jawa itu kan juga mereka kan berdasarkan ngelihat dari langit juga bulan bintangnya kan itu hari lahirnya itu kan dari situ asal muasalnya. Jadi ilmu at-taksir ini terlarang secara syariat. Kita pakai dalil hadis dari Nabi SAW. Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum atau perbintangan ya, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Kalau ada orang meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu perbintangan, dia bersama dengan mempelajari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah sihir yang dia pelajari. Dosa besar, ya. Maka berarti ngerinya gini, semakin pakar dia dalam ilmu perbintangan tersebut, maka semakin pakar juga kesyirikannya. Kan syirik juga bertingkat-tingkat, ya kan? Ada syirik kecil, ada syirik besar. Nah, kira-kira yang kayak gini ada nggak di tanah air kita? Banyak, ya banyak banget.
membagi-bagi gugusan bintang dengan nama tertentu yang kayak apa Leo, Virgo, Libra, bla 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 bla. Mengaitkan dengan sifat kepribadian manusia, benar. Nah, ini benar-benar masuknya ke khurafat, ya. Jadi kalau teman-teman lihat teman-temannya atau anak-anaknya, kerabatnya, ponakannya masih percaya sama yang namanya perbintangan zodiak ini, cepat dikasih tahu karena ini sifatnya dusta dan khurafat. Apa khurafat? Khurafat itu tadi mitos, ya, mempercayai segala macam mitos. Jadi kalau ada orang percaya tentang hal ini, bisa kita katakan bahwa tauhid dia sedang bermasalah. Tauhidnya dia lagi flu, lagi demam. Ya, maka para ulama mengatakan orang yang membaca ramalan bintang itu sama seperti dia mendatangi dukun. Jadi emang subhanallah ya, zaman sekarang itu makin canggih zaman, maka sihir pun, setan pun makin mengemas, ya, makin mengemas dirinya supaya rasanya samar-samar buat orang yang sudah ngaji, Hmm. ya. Bermutasi juga ya? Bermutasi juga, jangan salah. Jadi kalau udah ada menyangkut-nyangkut ke gimana kepribadian kamu, cocok nggak sama suami kamu, bla bla bla. Udah jadi, udah nikah orang dibilang kagak cocok, ntar ngeri banget kan, ya. Jadi kalau dia membaca ramalan bintang tuh sama seperti mendatangi dukun. Kenapa? Karena ramalan bintang itu sendiri adalah praktek perdukunan. Seperti yang udah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Dibuka lagi nanti murojaah. Jadi kalau orang baca ramalan bintang cuman pengen tahu, sama aja. Kayak dia bertanya ke dukun walaupun dia cuman pengen tahu, walaupun dia nggak percaya. Apa konsekuensinya? Sholatnya nggak diterima 40 hari. Ya, orang datang ke dukun dengan kondisi dia tidak percaya, tapi dia bertanya-tanya, sholatnya nggak diterima 40 hari. Kalau dipercaya, maka dikafir gitu loh. Kalau nggak percaya? Artinya, kalau nggak percaya, sholatnya nggak diterima 40 hari. Sama aja nggak usah datang, mendingan. Oh, nggak, Gitu ya. artinya Itu kepo-kepo doang tuh sebenarnya juga nggak boleh kan nggak ya? boleh. Sholatnya nggak diterima 40 hari. Itu nomor satu. Nomor dua, datang dan percaya itu kafir. Nomor tiga yang Hmm. boleh apa? Datang bertanya-tanya tapi dengan niat pengen membuktikan kedustaan si dukun. Itu boleh. Menunjukkan kedustaan dia, menunjukkan itu nggak benar, menunjukkan itu sihir, kerjaan jin segala macam, lantas dikasih tahu ke orang-orang yang ada di situ. Itu boleh. Membongkar Oh, kesyirikannya, bukan ya. kesyirikan. Jadi kalau kepo, kepolah yang bermanfaat, gitu ya. Kepo Nah, bawa data ya? jadi dari sini aja kita udah tahu nih, tauhid itu perkara yang sangat-sangat penting. Karena masih banyak orang yang nggak paham tentang tauhid dan masih percaya sama ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut. Sekarang kalau ngomong, kita belum masih di taksir ya. Sekarang kalau kita ngomong soal keyakinan manusia terhadap bintang, itu juga terbagi jadi dua. Jadi dua. Kita masih di koridor at-taksir tadi ya. Eh, satu, manusia yang meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda langit itu punya kehendak. Ya, golongan pertama itu mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu atau benda-benda langit lainnya itu mereka itu punya kehendak. Jadi gerakan-gerakan mereka akan mempengaruhi segala kejadian atau peristiwa-peristiwa di bumi. Jadi itu ngefek ke bumi. Kayak apa ya? Ah, ya pokoknya kayak peramal-peramal biasanya kan pakai ngomong soal benda-benda langit kan ya. Nauzubillah udah Bintang jatuh alhamdulillah. ya? Bintang Hah? jatuh juga? Bintang jatuh? Bintang jatuh ada hadisnya tuh. Ada ntar insya Allah ya. Jadi bintang Iya. jatuh pun meteor itu hadisnya ada, masya Allah. Rasulullah tuh lengkap komplit ya. Intinya kalau dalam hadis soal bintang jatuh, di situ Rasulullah SAW suatu hari lagi duduk-duduk sama teman-temannya dan beliau bertanya, teh lagi duduk-duduk itu bintang ada kelihatan bintang jatuh nih. Rasulullah langsung nanya sama teman-temannya, kalau kalian lihat yang kayak gini nih, ya yang kayak tadi tuh bintang jatuh, menurut kalian itu gimana? Kata Rasulullah. Kata sahabatnya, oh biasa kita dulu itu waktu zaman jahiliyah kata mereka. Dulu kita bilang itu kalau ada bintang jatuh berarti malam itu telah lahir seorang tokoh atau telah mati seorang tokoh. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab itu nggak benar. Jadi bintang jatuh itu nggak ada hubungannya dengan kematian atau kelahiran siapapun atau manusia di bumi ini.
Akan tetapi, nah baru itu Rasulullah menerangkan bagaimana caranya dan bagaimana situasinya ketika Allah menetapkan satu perkara di langit. Itu udah pernah kita bahas ya. Jadi kalau Allah lagi menetapkan satu perkara, maka kedengarannya kayak gemerincing rantai besi yang diseret di atas jalanan berbatu. Itu sangat memekakan telinga, saking memekakannya itu bikin takut semua para malaikat. Maka ketika terjadi hal itu, para malaikat langsung tersungkur dengan sayap-sayap mereka. Bayangin, malaikat segede apa, mereka sendiri ketakutan dengan peristiwa setiap Allah menetapkan satu perkara di langit. Setelah lama hening, hilang rasa takut mereka, maka malaikat yang di eh, di antara malaikat itu ada yang bertanya, Apa yang terjadi? Apa yang telah ditetapkan Rob kita?" Gitu. Nah, mereka meneruskan pertanyaan itu ke langit kedua, ke langit ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Di langit ketujuh, malaikat juga jawab, adalah perkataan yang benar dari Tuhan kita. Lagi sampai ke langit ke satu, disampaikan lagi. Jadi begitu, berantai. Nah, di situ ini hadis waktu kita membahas tentang jin-jin yang suka mencuri berita dari langit. Ya, jadi ketika mereka bilang lagi ada perkara ini yang ditetapkan Allah atau apa oleh Tuhan kita, maka sampai lagi berita itu disampaikan sampai ke dari malaikat langit ketujuh, keenam, kelima, empat, tiga, dua, satu. Nah, ketika sampai di malaikat-malaikat langit ke satu, jin-jin yang berkumpul di bawah langit pertama itu saling mencuri-curi dengar. Gitu. Betul gitu. Ada yang berhasil membawa berita itu sampai kepada keluarga mereka di bumi, yaitu tukang-tukang sihir, paranormal, dukun, dan segala macamnya. Ada yang nggak sampai. Kenapa? Karena mereka keburu dilempar sama meteor tadi, bintang berapi itu, bintang berekor tadi, ya. Tapi kalaupun mereka sampai bisa ke para dukun menyampaikan berita yang mereka terima dari langit, itu cuma satu kebenaran yang dibungkus dengan 1000 kebohongan. Itu kata Nabi SAW. Jadi jangan pernah percaya. Tapi sayangnya manusia, fitrahnya lebih cepat nempel percaya sama yang negatif dibanding yang positif. Atau satu kebenaran mereka masih percaya walaupun banyak 1000 nggak benernya gitu. Ih bener loh yang dibilang sama si Mama Anu katanya. Tahun ini begini, begini, begini. Gitu. Diingat sama manusia. Itu siapa yang bikin? Nggak lain adalah min syaril waswasil khannas. Maka kita lihat surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatim bi amrih. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada aturannya. Nyanyi itu ke Allah. Itu matahari ya, bulan, bintang, mereka aja tunduk. Jadi ada teori yang diyakini bahwa di saat bulan purnama punya pengaruh pada emosi manusia. Tata saya baca pertanyaan di chat ya, sebentar. Maka telah jelas bahwa benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang tidak punya kehendak ya. Itu dalil kita. Dari surat Al-Araf tadi berarti mereka tuh nggak punya kehendak sendiri. Nggak bergerak semaunya. Tapi mereka gerakannya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang meyakinkan lagi dalilnya. Surat Yasin 40. Surat Yasin ayat 40. Wa kullu fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nggak kelihatan tapi Allah yang atur. Jadi kalau benda-benda langit itu nggak punya kehendak untuk bergerak semaunya, maka gimana mungkin dia bisa ngatur atau mempengaruhi kejadian di bumi? Mereka amal diri sendiri aja mereka nggak punya kuasa. Masa mereka mau mempengaruhi kejadian di bumi? Gitu ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya bintang-bintang punya kehendak, dia sudah kafir. Seperti orang-orang yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Syam, di mana mereka menyembah benda-benda langit. Itulah asal muasal kisah ketika Nabi Ibrahim lihat lihat bintang hilang, lihat bulan hilang, lihat matahari hilang. Itu sebenarnya kisah itu bukan pencarian Nabi Ibrahim kepada Allah, bukan. Tapi Nabi Ibrahim sedang membuktikan kepada kaumnya apa yang mereka sembah itu semuanya hilang. Berarti nggak pantas untuk dijadikan Tuhan gitu ya. Nah, itu golongan pertama. Golongan yang kedua, meyakini bintang-bintang atau benda-benda langit tersebut hanyalah sebab yang Allah jadikan sebagai petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa di bumi. Ya, jangan tertipu ya ini dengan kalimatnya ya.
meyakini bintang-bintang itu atau benda-benda langit itu cuma sebab yang Allah jadikan sebagai petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa di bumi. Kalau orang meyakini bahwa bintang tersebut menandakan akan terjadi sesuatu di bumi, ya, peristiwa-peristiwa tertentu, nah ini hukumnya sama dengan perdukunan. Sama. Jadi mereka pakai patokan kejadian bintang seperti ini loh. Sama halnya seperti tatoyur. Tatoyur itu kan orang Arab itu pakai burung. Ya, burungnya dilepas. Kalau burungnya terbangi ke arah kanan, mereka yakin tujuan mereka hari itu akan berhasil, maka mereka jadi berangkat. Tapi kalau burung terbang ke arah kiri, berarti tandanya sial kalau mereka melakukan sesuatu hari itu, mereka nggak jadi pergi. Sama halnya seperti orang yang pakai perbintangan. Jadi 1 dan 2 ini, dua keyakinan terhadap bintang-bintang yang keduanya tidak diperbolehkan karena masuknya ke ranah syirik. Jadi walaupun orang nggak menjadikan bintang sebagai Tuhan, tapi dia yakin bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh tentang kejadian di masa depan, sama ya hukumnya seperti orang yang percaya kepada dukun. Oke, ini masuk ke ranah at-taksir tadi ya. Sekarang kita ke at-tasyir. Kalau tadi taksir, sekarang tasyir. Tasyir itu T-A-S-Y-I-R. Ta, sin, ya, ya-nya double ya, ya sama ro. Ilmu tasyir. Alif lam, ta, sin, ya, ro. At-tasyir. Sebelum saya jelaskan, saya mau baca chat dulu. Tadi ada yang bertanya. Jadi, ada teori yang diyakini bahwa di saat bulan purnama punya pengaruh pada emosi manusia dan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini terutama pada anak-anak dengan spektrum autis ADHD. Ini ada yang berdampak lebih aktif. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Jujur, dulu aku sempat percaya karena memang anakku waktu kecil terlihat sangat aktif di 2 sampai 3 hari saat bulan purnama tiba. Tapi setelah besar sudah bias diajak bicara, sudah semakin terkendali. Alhamdulillah. Berarti patokannya gini aja, Bu. Di hadis pertama yang tadi kita sampaikan, selain untuk 3 hal tadi, ya, meyakini bintang sebagai apa tadi, hiasan langit, sebagai pelempar setan, sebagai petunjuk arah. Selain yang 3 tadi, kalau ada yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu semua nggak benar. Itu patokannya, Bu. Jadi kita bisa bilang, kalau ada orang ngomong kayak gitu berarti nggak benar. Ya. Tapi saya juga pernah baca tentang eh, hubungannya sinar bulan purnama dengan gejolak hormon, gejolak darah manusia. Iya, benar gejala makanya ada tanggal Kan? sunah. Mm-mm. Nah, jadi di pertengahan bulan itu darah manusia itu akan Sedang bergejolak tidak beraturan. iya, Ya, benar. makanya kalau saya ngambilnya, oh pantesan Nabi SAW menyarankan kita puasa ayam mulbit, gitu loh. Ya, kenapa puasa? Karena puasa itu satu-satunya cara mengunci jalan masuk ke setan ke dalam tubuh kita. Itu puasa. Kalau pengen mengunci pintu-pintu masuk setan lewat puasa. Jadi karena sekarang kalau kita lihat praktek perdukunan, mereka kan biasanya memanfaatkan malam bulan purnama kan untuk segala ritual-ritual tertentu pasti pakai malam bulan purnama. Karena ya saat-saat itu saat yang jelek-jelek itu mudah. Walau alam entah kenapa saya juga nggak ngerti ya. Nah yang jelas mungkin ketika itu karena sinar bulan purnama itu bikin hormon atau bikin darah manusia itu ngacak nggak beraturan. Sedangkan setan itu kan di aliran darah, walau alam. Maka saya ngambilnya, oh pantesan Nabi SAW nyuruh kita puasa ayam ulbit. Itu aja sih, walau alam gitu ya. Tapi kalau sampai dibilang tadi lebih aktif, nah makanya itu walau alam bisawab. Tapi sekarang lebih biar kita berhati-hati, selain meyakini sebagai 3 hal tadi, kita eh, jaga tauhid kita aja. Gitu ya. Yang jelas apapun yang Nabi perintahkan pasti buat kebaikan kita. Nah sekarang dari at-tasyir ini, kalau at-tasyir gimana? Ilmu tasyir ini dia pengertiannya itu bahwasanya lokasi bintang-bintang itu membantu untuk menunjukkan arah atau musim tertentu.
Ya, jadi mereka meyakini kalau dengan ilmu tasir bahwa bintang-bintang itu menunjuki bahwasanya lokasi bintang-bintang itu membantu untuk menunjukin arah atau musim tertentu. Jadi nggak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi, nggak ada. Cuma buat petunjuk arah dan tentang musim. Yang kayak gini gimana? Boleh. Ya, yang kayak gini boleh dipelajari. Kalau nggak ada orang-orang yang mempelajari gini, kita nggak ada ahli BMKG, ya kan? Nggak ada bisa membaca gerakan tanda-tanda alam akan gempa atau segala macam. Benar, benar. Kita buka surat Yunus ayat 5. Yang sudah kebuka, segera baca terjemahnya. Kalau kata Winda, saya lagi on fire, jadi siap-siap saya panggil. Terutama yang on cam. Yang nggak on, yang nggak on cam ngerasa selamat nih. Enggak dong, saya panggil duluan yang nggak on cam. Surat Yunus ayat 5. Yunus. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين Dialah yang لتعلموا عدد menjadikan السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Terjemahnya, monggo. dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, berarti kalau mempelajari perbintangan untuk nunjukin arah, silahkan. Jadi kita tahu nih, mau jalan ke arah barat tuh kemana, lihat bintang. Kita yang nggak belajar, kita mana tahu. Mau lihat langit sampai mata kita jereng juga kita nggak tahu mana yang ke arah barat ya. Jadi kalau orang yang pelajari, dia tahu gitu ya. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Yasin ayat 39. Walau qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Sehingga setelah dia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Apa tuh? Bulan sabit ya, tandan yang tua tuh. Nah, di ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan tentang posisi bulan yang bisa dipakai untuk tahu hitungan-hitungan tertentu yang bermanfaat. Bukan hitungan-hitungan weton ya, bukan. Lalu kita kasih lagi nih An-Nahl ayat 16. Surat An-Nahl ayat 16. Di sini Allah berfirman tentang bintang-bintang. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk. Berarti jelas. Kalau mempelajari perbintangan untuk menjadi ahli petunjuk arah, ahli untuk tahu musim, gitu kan, itu boleh. Karena dalil ada juga dalam 3 ayat di Quran ini. 3 ayat dari 3 surat. Artinya dengan bintang seseorang bisa tahu suatu arah. Bisa tahu musim-musim tertentu dengan muncul dan terbenamnya bintang. Maka ini boleh mempelajari hal seperti ini. Dan ini semua dalil. Ya, dalil bahwa benda-benda di langit diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan aturan yang tidak berubah sejak awal. Tetap aja yang namanya matahari beredar, terbit di timur, tenggelam di barat. Nggak, mana ada mereka melenceng dari perintah Allah. Insya Allah ya, kita ini beruntung dengan taatnya mereka loh. Yang tukang melenceng dari taat cuma manusia emang. Ya, cuma manusia doang yang melenceng dari taat. Tapi kalau bulan bintang, kalau mereka melenceng, ambiar kita. Iya, Gitu. jangan sampai. Gue ternyata Jangan sampai, emang pasti terjadi Bu Indah. Jangan sampai. ya enggak, maksudnya jangan jangan melencengnya sekarang masalahnya. Ntar Ah, lagi. Bukan, ya. catat ya guys, Umi on fire banget nih. Sementara aku Jadi udah on the go. dengan keteraturan itu kita bisa lihat indah banget kan. Saking indahnya ada yang menanti-nantikan sunset, sunrise gitu kan ya. Tujuannya buat mengagumi kebesaran Allah tapi kagak sholat. Nah, kan Iya, ngeri kan ya. saya Padahal nunggu semua itu sunlight Allah ya. atur dengan sebegitu indahnya, teratur, rapi, kokoh ya. Itu semua ciptaan Allah. Semuanya cuma bisa rusak kalau Allah rubah aturannya.
Ya, maka pada waktu itu bintang-bintang berjatuhan, matahari dan rembulan redup nggak bercahaya, matahari terbit dari barat. Saat ini semuanya berjalan sesuai aturan dan tidak berubah. Ya, maka dengan hal tersebut seseorang akan mendapatkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Oleh karenanya Allah berfirman di surat Yunus ayat 5 tadi, lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Semua benda-benda di langit itu dasarnya tuh tunduk sama Allah Ta'ala. Mereka beribadah dan sujud kepada Allah. Mereka tuh ibadah sama sujud loh. Jadi mereka tuh beredar itu bukan cuma beredar doang, ya. Bukan cuma beredar kayak orang lagi bingung yang gak tahu arah, belum makan, pusing segala macam, bukan. Tapi mereka emang dalam kondisi berzikir, Masya Allah. Itulah cara mereka beribadah dan sujud kepada Allah. Apa buktinya? Coba lihat surat Al-Hajj ayat 18. Buktinya bulan bintang beredar itu sesuai aturan Allah, dan mereka itu ibadahnya mereka dan sujud mereka pada Allah itu seperti itu, ada di dalam surat Al-Hajj ayat 18. Coba dibaca Mbak Niar. Al-Hajj ayat 18. Udah dapat belum? Aku udah dapat nih, sombong banget. Sombong amat tuh ya, Udah. gua on fire, ente on fire-nya lebih-lebih lagi. Ayo Mbak Niar, dan Udah. Mbak Winda, Mbak Niar. 18 18 ya. Oke. Al-Hajj ayat 18. Tidakkah Alam engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia. Akan tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Beda suaranya maluin, lo lantang bener Win, Mbak Niar mah lembut. beda, Ya, gue makannya seblak, dia makannya sangkai. dia lagi praktek kayaknya ya. Jadi di Iya. sini bukan cuman kita yang Allah ciptakan bertasbih segala macam. Ya, ternyata yang di bumi ini semua tuh bersujud pada Allah, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak lagi di antara manusia. Tapi emang manusia itu ya pantas mendapatkan azab. Kenapa? Kita doang yang berani untuk mengisi waktu kita dengan tertawa-tawa, dengan hangout, nongki-nongki. Ya, kalau kita pikir-pikir loh ya. Nah, akhirnya apa? Barang siapa yang Allah hinakan, nggak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Nah, tentang tanaman-tanaman yang bertasbih. Saya pernah dapat artikelnya dulu tahun 2005. Jadi seorang ahli ahli tumbuh-tumbuhan mempelajari gelombang-gelombang gitu deh ya. Sampai dia suatu hari menemukan setelah beberapa bulan dia pasang alat itu, kok eh, ada dari arah tanaman di luar rumahnya itu kayak gelombang yang statis. Ya, waktunya pas, jedanya pas, setiap saat begitu juga, nggak pernah berubah. Dia bingung mau nanya siapa gitu kan. Sampai tiba hari pertemuan seluruh ilmuwan sedunia. Dia nanya sama temennya yang Islam, yang Muslim. Aku mendengarkan, aku mendapat gelombang yang tertangkap gelombang yang statis di waktu-waktu tertentu, jedanya juga pas, setiap saat seperti itu. Nah, si temannya ilmuwan ini dengan tersenyum dia ngasih tahu surat Al-Hajj ayat 18 ini, Masya Allah. Itu zikirnya mereka. Makanya anak kita ajarin kalau lagi jalan jangan main petik aja bunga di jalan. Lagi zikir ya dipetik gitu ya. Jadi di sini gimana mungkin benda-benda itu bisa menjadi pengatur sedangkan sebagian dari benda-benda langit cuma muncul pada sebagian hari dan hilang di sebagian hari lainnya. Maka ya ulama membawakan beberapa dalil yang berkaitan dengan bab ini. Yang tadi dibilang di hadis yang pertama kita kasih tadi ya. Ini tadi kita baru jelasin judul loh, belum ke isi loh. Kata teman-teman ya Allah, segini aja udah mau jam 9. Dari tadi muka Dimah doang. Belum, kita baru nih. Kan lagi dah. Tapi saya yakin teman-teman pasti masih betah. Iya. Nah, sekarang setelah kita udah tahu tadi hadisnya bahwa dari Qatadah ya, menyebutkan bahwa 3 hikmah diciptakannya bintang-bintang tadi, ya. Pertama sebagai hiasan di langit. Nah, di sini
Ini ayat Quran surat Al-Mulk ayat 5. Kita kasih dalil dong ya. Pertama tadi apa kata hadis tadi? Bintang itu diciptakan pertama sebagai bentar, langsung ya. Sebagai hiasan langit. Kita buka surat Al-Mulk. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabih, dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Al-Mulk ayat 5. Sekarang kalau dibilang sebagai pelempar setan, apa dalilnya? Surat Al-Jin 8 sampai 9. Wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Jadi di sini barang siapa mencoba mencuri-curi dengan itu, maksudnya kerjaan si jin-jin itu ya, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Itu. Nah, ulama mengatakan bahwa bintang yang digunakan untuk melempar jin itu tidaklah keluar dari edaran. Jadi bukan gini loh. Bukan bintang itu diambil dari peredarannya terus dipakai ngelempar setan, bukan. Yang diambil itu uh, api panasnya, ya. Bintang berekor, api panas yang di belakangnya itu yang diambil. Jadi bukan bintangnya, bukan, ya. Percikan api dari bintang itu yang dipakai buat melempar setan. Sekarang yang ketiga, bintang sebagai tanda suatu arah atau musim. Dalilnya dari mana? Coba kita lihat di surat Al-An'am ayat 97. Surat Al-An'am ayat 97. Ya. Setelah Al-An'am 97 terus An-Nahl 16 sudah. Oke, An-Nahl 19. Biar teman-teman mantap tentang ilmu ini. Jadi kalau lihat teman-teman yang masih baca ini itu, ya bisa kasih tahu. Pokoknya intinya teman-teman kuncinya pegang yang hadis ini. Bintang itu atau ilmu perbintangan bisa kita pelajari cuma untuk 3 hal. Biar kita tahu bahwa bintang itu cuma hiasan langit, pelempar setan, dan petunjuk arah. Selesai. Di luar yang 3 ini semuanya salah. 19 tadi surat An-Nahl. An-Nahl 16 sayang. An-Nahl 16, Al-An'am 97. An-Nahl 16. Punten. Oke. Tadi apa di Al-An'am, dan dia menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Mungkin nih kepake banget sama orang-orang yang di lautan ya Win ya. Nolaki Lono. Nah, kita bisa tanya beliau ntar kalau lagi ada di rumah. Kemudian Dia bisa An-Nahl 16. kalau suruh nyanyi itu. Berarti Pak Inun ahli dong baca petunjuk arah dari perbintangan ya? Loh, dia mau dari jempol kelihatan Mbak bego. Oh, Masya Allah. Bye-bye, ntar dia gatel-gatel di sana kena angin. Dan tanda-tanda yang Allah berikan di muka bumi, dan dengan bintang-bintang mereka menjadikan sebagai petunjuk. Itu jelas ya. An-Nahl ayat 16. Maka perkataan Qatadah tadi ya yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari ini sebenarnya cuma sebagian. Perkataan Qatadah itu lengkap diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab An-Nujum. Apa lanjutannya kata Qatadah tadi? Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang jahil terhadap syariat Allah. Mereka telah membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang ini. Jadi lebih jelas lagi hadis dari Qatadah tadi ya. Jadi memang jelas manusia itu udah banyak yang membuat ilmu perdukunan dengan media bintang-bintang tersebut. Keterangan Qatadah tadi memberikan pengetahuan bahwa ilmu perdukunan telah ramai sejak zaman tabi'in. Ya, siapa zaman tabi'in? Zaman di mana orang-orang masih ketemu sama para sahabat, tapi udah nggak ketemu sama Rasulullah. Ya, bayangin masih ketemu sama para sahabat loh ya, udah bisa mereka melakukan kesyirikan dan perdukunan, ngeri banget ya. Nah sekarang
kita masalah pendapat yang berbeda tadi ya. Qatadah itu benci mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan. Sedangkan Sufyan ibnu Uyainah mengharamkan hal tersebut seperti diungkapkan oleh harap dari cara mereka berdoa. Dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawahai membolehkan untuk pelajari ilmu tata letak peredaran bulan. Berarti hal ini walaupun ada yang bilang boleh dan nggak boleh, jadi di kita masih boleh pegang. Misalnya teman-teman bilang, aku mau ikutin Imam Ahmad aja, kan kata Imam Ahmad boleh, ya monggo. Para ulama masih bilang boleh ya, ya monggo, karena dia masih kayaknya masih terkait juga ya, karena mereka kalau di Imam Ahmad membolehkan karena untuk mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan. Nah di sini jadi kita tahu nih, ternyata ulama pun berbeda pendapat tentang perbintangan. Ya ada yang membolehkan mempelajarinya, ya ada yang nggak membolehkan sama sekali dan benar-benar dilarang banget dalam rangka menutup pintu-pintu dan celah-celah kesyirikan dari perdukunan. Udah cukup lah ya, kita nggak usah bahas perbedaan ulama ini ya. Yang kita lihat sekarang hadis yang kedua. Yang kedua adalah tidak akan masuk surga 3 orang ini ya, pecandu khamr, orang yang memutuskan silaturahim, dan orang yang percaya sihir. Gimana itu menurut teman-teman? Ada hadisnya ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di atas berbunyi kelanjutan dari hadis tadi ya. Dan barang siapa yang mati dalam kondisi kecanduan khamr, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya minum dari sungai Gutoh. Apa Gutoh itu? Ngeri deh. Kayak kemarin udah kita baca deh. Mbak Cynthia juga geli kemarin. Apa sungai Gutoh itu? Sungai yang airnya mengalir dari kemaluan para pezina yang baunya mengganggu para penduduk neraka. Penduduk neraka aja terganggu dengan baunya. Ya, sungai itu airnya mengalir dari kemaluan para pezina yang bau. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, di sini kenapa sih 3 orang ini dimasukin ke bab tentang perbintangan? Apa hubungannya? Ya, karena ya di sini ilmu perbintangan itu kan bagian daripada sihir. Jadi hadis ini bisa dimasukin ke sini karena ada tadi yang ketiga tentang sihirnya tadi ya. Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum atau perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah sihir yang dia pelajari. Maka ini dalil bahwasannya belajar sihir itu dari ilmu perbintangan akan menghalangi seseorang dari masuk surga. Oh. Ya, dan 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Jadi harusnya kita berhati-hati dengan 3 dosa besar tadi. Kecanduan khamar pertama. Bahaya nggak itu? Bahaya, ya kan? Gara-gara minum aja seseorang yang soleh bisa kemudian memperkosa dan membunuh. Padahal dia pikir ketika dia disuruh milih di antara 3 dosa tadi, kan dia dijebak sama pelacur kan? Dia disuruh milih, dia milihnya minum deh, pikiran dia paling enteng nih. Nggak tahu setelah dia minum, si pelacur itu udah buka baju. Naiklah syahwatnya. Habis main, dia lihat bocah yang ngeliat perbuatan mereka, dia takut dong. Reputasinya yang terkenal soleh sekota itu akan hancur. Dibunuhlah si anak kecil tadi. Akhirnya gara-gara Homer tadi, dia melakukan semua dosa tersebut. Nauzubillah summa, nauzubillah. Sekarang masalah satu rahim. Ini penting banget nih. Ini masalah sejuta keluarga. Ya. Benar. Semua keluarga Iya. Indonesia. Karena mempertahankannya sangat-sangat sulit, bener nggak? Seperti memegang bara api asli. Aduh, bukan main, ya. Karena menyambung silaturahim itu punya pahala yang sangat besar, ya. Karena disebutin kalau nyambung silaturahim pahalanya gede, berarti yang mutusin dosanya gede, gitu loh. Kalau dikerjain punya pahala gede, berarti kalau ditinggalin dosanya pun gede. Maka dalam salah satu halaman surat Ar-Ra'du, ya Allah Ta'ala menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga dan neraka. Ciri-cirinya loh ya. Kira-kira kita masuk ke ciri-ciri mana nih? Kan gitu. Bisa kita lihat. Coba dibuka surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24, Mbak saya mau tunjuk. Mbak Lutfia Sari, Tunjuk. Mbak Lutfia Sari buka surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Bentar.
Ar-Ra'du Teman- itu Sementara coba. ketemu kita jelasin lagi ya. Kenapa silaturahim itu berat? Karena butuh sabar. Bener nggak? Menyambung silaturahim itu butuh kesabaran yang ekstra, ekstra, ekstra super duper sabar. Karena Ayat akhir dari ayat di Ar-Ra'd nanti itu dibilang kan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Bima sobartum. Ya, Masya Allah di sini Masya Allah. Salamun alaikum bima sobartum fani amma uqbaddar. Coba dibaca terjemahnya Mbak Lutfia Sari, monggo. ayat berapa, Om? 20 sampai 24. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Indah banget ya. Indah banget bisa kumpul sama keluarga sampai ke leluhur kita. Tapi kuncinya apa? Sabar. Di mana mengucapkannya mudah, menjalankannya sangat-sangat sulit. Ya, silaturahim itu berat, Cin. Iya enggak? Paling Berat nyakit kan? Dakwah ke keluarga aja susah. Apalagi kita nyambung silaturahim. Enggak, didengerin juga kagak gue nasihatin dia. Misalnya kan. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Tapi di sini ada kata-kata orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya. Jadi kalau kita ngapa-ngapain, ingat ya Allah aja dah. Niatnya nyari ridho Allah aja emang berat, emang Masya Allah, astagfirullahaladzim dah. Banyak banget teman-teman saya, ya, nggak usah sebutin nama-namanya dah, yang benar-benar bersabar dengan kelakuan pasangannya. Sampai saya bilang, lu bertahan selama ini buat apaan? Buat saya udah nggak masuk akal, tapi orangnya bilang dia berusaha ngarep pahala dari Allah, Masya Allah. Semoga Allah terus nguatin kesabaran dia. Ya, itu kesabaran yang benar-benar nggak bisa semua orang punya. Orangnya ada di sini, ya. Eh, selamat ya, semoga Allah mengistiqomahkan kesabaranmu, wahai temanku. Ya, nah, Masya Allah. Nah, sekarang ini silaturahim yang paling dekat kan itu tadi ke suami dan anak-anak kan. Makanya orang yang benar-benar bersabar ngadepin pasangannya, Masya Allah. Semoga Allah kasih dia rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang gini, kita dibilang selamat sejahtera terhadap kesabaranmu. Gimana tuh? Karena nyambung yang udah putus. Jadi silaturahim itu mau dia baik mau enggak, apalagi dia jahat, kita tetap harus silaturahim. Coba, gimana nggak berat silaturahim itu? Kalau sama teman gampang, dia nyebelin, dia toksik, tinggal kita tinggalin aja, tinggal kita delete, kita blokir, selesai. Keluarga nggak bisa, ya kan? Maka di sini sungguh berat, sampai-sampai dibutuh-butuh benar kesabaran. Dan menyambung silaturahim itu jelas-jelas perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah loh ya, sama berarti sama perintah sholat. Jadi kalau kita perhatikan, banyak ayat yang Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan kerabat daripada anak yatim. Ada orang rajin banget sedekahkan ke anak yatim, ke kerabat ya dia kagak mau tahu. Dia keliling nyari sedekahan santunan anak yatim, dia kagak tahu ponakannya butuh biaya. Itu salah. Coba lihat Quran. Mendahulukan kerabat daripada anak yatim. Dan orang miskin yang lainnya. Jadi benar, kata Nabi SAW, kalau sedekah itu cari yang paling dekat dulu. Udah ponakan segala macam selesai, kalau ada yang susah kita bantuin, baru keluar. Gitu ya. Bodoh amat orang mau bilang pelit. Nah, kita kan ibaratnya orang mana tahu, misalnya orang juga nggak mungkin kadang-kadang gini.
diceritain pun belum tentu juga ngundang simpati, ya kan? Nggak diceritain juga kagak ada kerugiannya, ya sudah. Di sini menyambung silaturahim itu makanya itu sebab utama masuk surga. Karena apa? Karena memang butuh kesabaran untuk yang namanya silaturahim ini. Ya, kadang-kadang kita lihat mungkin orang itu, ih, kayaknya dia nggak pernah sedekahan deh. Nggak tahu dia benar-benar tulang punggung buat keluarga dan kerabatnya. Nah, kita mana tahu kan? Masya Allah. Nah, setelah Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri penghuni surga tadi itu di ayat 20 sampai 24 itu ciri-ciri penghuni surga ya. Itu ciri-ciri penghuni surga. Apa ciri-ciri penghuni surga? Sabar. Dah, sabar yang tanpa batas. Ya. Jadi biar tetap sabar gimana sebenarnya? Ya kita jauhi hal-hal yang kira-kira bisa memantik ke emosi kita, yang kira-kira bisa merusak kesabaran kita. Ya, jangan udah tahu cewek itu toksik buat rumah tangga kita, masih disimpan tuh kontaknya. Girang, wah ketawanya girang bener ya. On fire, on fire. Sekarang ayat 25 kelanjutannya adalah ciri-ciri penghuni neraka. Kayak gimana? Ya, jadi tadi kan yang dibaca sama Mbak Lutfia tadi 20 sampai 24. Ciri-ciri penghuni surga. Sekarang ciri-ciri penghuni neraka ada di ayat selanjutnya yaitu ayat 25. Apa bunyinya? Dan orang-orang yang melanggar janji Allah yang telah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan yaitu silaturahim dan dia berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk yaitu neraka jahanam. Nauzubillah summa, nauzubillah, nauzubillah. Semoga kelas Senin malam ini semuanya jadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Terkadang apa? Soalnya karena biasanya orang yang gak mau nyambung silaturahim itu biasanya karena ego dan angkuh. Ya. Sedangkan Nabi SAW udah bersabda tentang dua orang yang bertengkar. Apa kata Nabi? Tidak halal nih. Buat yang suka ngambek-ngambekin laki ya, coba dengerin ini ya. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Kalau ketemu yang ini berpaling, yang itu berpaling. Nah, siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang paling duluan memulai salam. Masya Allah. Udah salam gue tapi nggak Jadi lagi marahan, Assalamualaikum. Lagi marahan, Assalamualaikum. Gue nggak kebayang gitu. Lagi marahan. Maksudnya maaf-maafan Bu. Berikan salam. Maksudnya apa dari hadis ini? Nabi SAW sudah jelas bahwasanya yang menyambung silaturahim lebih dulu itu yang terbaik. Gitu ya. Jadi kalau berantem duluan jadi yang duluan minta maaf. Biar Allah tempatin kita labelnya terbaik gitu ya. Masa namanya kumlat dari universitas dunia saja nggak mau dapat kumlat dari Allah. Asik kan? Iya. Jadi di sini dari hadis ini aja udah diceritakan seseorang yang bukan kerabat. Ya, yang bukan kerabat aja Allah haramkan nggak teguran lebih dari 3 malam. Apalagi yang kerabat gitu loh. Jadi lebih utama lagi buat menyambung silaturahim kepada kerabat. Makanya orang yang ribut dengan kawannya itu perkara yang lebih ringan daripada orang yang ribut terhadap kerabatnya. Bener nggak? Ribut sama teman gampang. Ya, Iya, benar. selama kita nggak menzalimi haknya, ya udah minta maaf, udah tinggal jaga jarak aja. Keluarga nggak bisa. Minta maaf, harus terus lagi disambung lagi. Kan begitu. Berat nggak silaturahim, Baniar? Berat ya. Ya, maka di sini apa namanya memutuskan silaturahim itu dosa besar. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannah qati'un. Nggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tuh, nggak akan tuh ya. Makanya hendaknya seseorang berusaha untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Dan di antara amalan yang pahalanya gede, nih dengerin nih, di antara amalan yang pahalanya besar dan bikin kita mudah masuk surga, apa? Menyambung silaturahim, Masya Allah. Ini setan tahu loh ya, ini Pak amalan ini pahalanya gede dan bikin kita tuh instan gampang masuk surga. Makanya susah jalaninnya, bener nggak? Hati kita yang diubuk-ubuk sama setan. Ngapain lo? Itu di keluarga, emang lo dianggap keluarga sama dia? Emang lo dianggap ponakan sama dia? Gitu.
Itu setan tuh, nauzubillah min zalik. Nggak mau kita masuk surga dengan gampang. Ya, kalau orang udah bisa jadi yang terbaik bagi kerabatnya, maka bisa kita katakan dia telah masuk dalam salah satu ciri-ciri penghuni surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi malam ini yang masih punya ganjalan-ganjalan terhadap keluarga, kerabat, segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi apa tuh? Membenarkan sihir. Ya, di antara orang yang nggak masuk surga adalah orang yang mempercayai sihir. Berarti dia mempercayai sihir, percaya sama perdukunan, dia juga percaya sama ilmu perbintangan yang digunakan buat dukun-dukun tadi. Ini semua hal yang terlarang dan jangan sampai ada di antara kita yang terjerumus ke dalamnya. Kira-kira begitu penjelasannya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Bentar deh. Kok aku kayaknya kita kelewat yang bab 28 nggak sih, Kak Toyur? Iya, yang 28 belum. Ya udah buat besok. Ini kesalahan admin ya, dia bilang 29 soalnya ke kita tadi kan. Kan 28 nggak Mbak jadi. Eni. Belum yang ada itu apa pasien Umi yang mau. Oh iya, betul. Iya, Ini iya, ada iya. orang yang konsul Mohon ya, maaf, iya, iya. kita order soalnya online aku berarti ya. tandain. Ya udah Sudah 28 buat besok ya sayang ya teman-teman. Mohon Ya, maaf. Tato Yur. Sekarang kita Ditegur sama belajar. Mila, ya Ini Allah, lihat. kalau Ditegur kita sama Mila, gue yakin. nggak apa-apa Win. Ini kalau ini kan kita tauhid. Yang bikin kita sekarang belajar bab 29 siapa? Ya? Allah juga. Kita nggak tahu nih besok teman-teman mau ngadepin apaan. Kan gitu. Tuh, Mila dengerin Mil. Masya Allah. Siapa yang protes sama Mbak Mila? Astagfirullahaladzim Mbak Mila. Belajar tauhid udah berapa lama sih? Aduh. Suaranya ada kayak Reza Arab, katanya apalah. Ada. Bukan, kok belum ditandain bab 28 tiba-tiba udah di 29, ternyata admin ya biang keroknya. Nah, Emang paling enak kita Mal, pikir ngomong sama admin. Mbak Mila pikir Mbak Mila yang lupa nandain ya. Nah, itu kira-kira ada yang mau tanya nggak? Jadi udah tadi jelas ya ilmu perbintangan tadi terbagi dua, at-taksir dan at-tasyir. At-taksir itu nggak boleh, jelas ya. Kalau at-tasyir boleh. Beneran ditenggelamin. Terus di hadisnya sudah jelas bahwa bintang itu dipelajari untuk tiga hal. Kan saya kita kan dulu juga gitu kan, gituin dulu. Coba gitu kan. Siapa yang lagi ngobrol? Mungkin nggak kayak gitu. Win, di mute Win. Apaan? Bukan gue bayar list no. Iya di mute sama ente emang nggak bisa di mutein. Bisa udah. Maaf kepencet. Mbak Iris setrat nih. Astagfirullahaladzim. Ayo, ada yang mau nanya nggak tentang perbintangan tadi? Jadi pertanyaan Mbak Ibu Mima tadi bagus ya. Apakah yang tadi bulan apa sih bintang apa bulan sih bilangnya dia menentukan kelakuan seseorang ya? Nah makanya saya juga pernah baca cahaya bulan purnama tadi yang bisa. Jadi ketika cahaya bulan purnama itu darah kita tuh gejolaknya nggak beraturan. Kalau bahkan di situ dibilang kalau sampai orang itu lemah banget jiwanya, lemah banget batinnya dia bisa gila. Ya makanya benar-benar kita tuh harus jaga kewarasan, jaga ketenangan kita karena ya walau alam mungkin sebenarnya mungkin karena mungkin itu saatnya si keburukan-keburukan bisa menyebar atau gimana saya juga walau alam bisa tapi yang jelas yang saya ambil hikmahnya adalah pantas aja Rasulullah SAW menganjurkan kita melaksanakan puasa Ayyamul Bid itu aja ya. Ini nggak ada yang bertanya nih. Biasanya yang ada yang nanya nih Mbak Lin piye kabarnya Mbak Prita Dewi Vi. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat ya Mbak Lin ya. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Nanya dong. Ini udah habis bahasanya nih. Kita ke kandungan kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim kita ke kandungan bab ini. Satu Itu hikmah. Ibu Mima nanya di chat, Mbak. Oh, Ibu Mima. Coba. Bentar. Oh, saran menyikapi tadi. Sebentar. Oh, tentang silaturahim ya. Bapak itu tidak akur dengan adik-adiknya. Ada banyak masalah di masa lalu, sehingga muncul sikap demikian. Kami anak-anaknya sudah berusaha mendamaikan, tapi belum berhasil. Tapi kita anak-anak tetap berusaha berhubungan dengan adik-adik Bapak ini. Jadi saat ada kesempatan pulang ke Surabaya atau Malang, berusaha bertemu. Tapi kalau Bapak tahu kita bertemu, beliau marah. Udah bener tuh.
menyikapinya ya tinggal minta maaf aja sama bapak gitu ya. Insya Allah semoga dengan upaya anak-anaknya terus menyambung silaturahim ini, semoga Allah lembutkan hati bapak. Itu udah benar tindakan anak-anak yang tetap menjaga silaturahim di belakang bapak gitu ya. Bila perlu kalau ada kerabat atau keluarga yang di sana yang mungkin kurang mampu, sedekahin ke situ. Tapi dengan niat, dengan sedekah itu anggap aja sedekah dari bapak. Semoga Allah melembutkan hati bapak. Udah cakep itu, masya Allah tabarakallah ya. Allahumma apa? Barakallahu fikum. Satu lagi nih teman-teman, saya kasih tahu. eh Kalau pujian yang kita ngomong tentang ain ya, saya juga sebenarnya saya udah tahu tapi lupa lagi. Ingat lagi gitu ya. Ucapan Masya Allah Tabarakallah itu tidak bisa menyelamatkan kita dari terkena ain. Jadi kalau pengen selamat dari ain, ucapannya bukan begitu, tapi ucapannya adalah Allahumma barik alaih atau barakallahu fik. Jadi kalau misalnya Mbak Niar dipuji nih, ah, kalau saya pengen muji Mbak Niar, saya tinggal bilang barakallahu fik Mbak Niar gitu. Ya, Winda barakallahu fik. Atau kita lagi aneh sama Winda lagi ngomongin Ibu Mima misalnya nih. Iya Bu Mima tuh kerennya bla 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 bla. Iya ya Allahumma barik alaih. Kita gituin atau barakallahu fiha. Jangan masya Allah tabarakallah. Itu ucapan pujian cuma untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pakai buat kita itu nggak bisa menyelamatkan kita dari ain juga. Walaupun ucapan itu benar, bagus. Tapi itu bukan senjata gitu loh. Gitu ya. Itu ucapan bukan buat nggak bisa jadi senjata kita selamat dari ain. Itu aja sekedar info biar saya nggak lupa. Kalau apa tuh? Allahumma barik alaih. Ya Allah berikan Barakallah, keberkahan Bu. untuknya. Allahumma barik alaih kalau orangnya nggak ada di dekat kita. Ya, kita lihat dari jauh nih. Ih, keren banget sih tuh orang. Atau kita dari FB, dari medsos. Ih, keren banget sih tuh. Kalau mau barik alaih. Gitu. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang langsung, barakallahu fik. Gitu ya. Atau, ih, Winda, keren lo anaknya masuk ini. Barakallahu fiha ya. Fiha ke si anak perempuan ini. Gitu. Boleh ya. Oh, Jadi bukan Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah itu ucapannya bagus, tapi tidak tepat. Gitu aja. Nah, barakallahu fik. itu kandungan poin pertama. Yang kedua, sanggahan terhadap orang yang punya anggapan adanya fungsi lain selain tiga hal tadi. Yang mana tiga hal tadi? Hadis yang pertama ya, yang fungsi mempelajari perbintangan. Kalau ada orang berpendapat di luar yang tiga tadi ini, jelas salah. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah mempelajari letak-letak peredaran bulan. Kita nggak usah bahas panjang lebar lah ya. Insya Allah masih tetap dapat intinya dari pembahasan ini. Yang keempat, ancaman bagi orang yang percaya suatu sihir yang di antara jenisnya adalah ilmu nujum, astrologi, walaupun dia tahu akan kebatilannya. Dia tahu itu nggak benar, tapi dia percaya. Nah, berarti sama kayak kita waktu zaman kita dulu jahiliyah kita senang baca zodiak, bener nggak? Kalau lagi bagus kita Benar. senang, lagi nggak bagus kita bilang alah, belum tentu bener ramalan bintang, tapi dibaca gitu loh, bener nggak? Kalau jelek Makanya nggak mau percaya majalah, ya. Kalau iya, bagus makanya percaya. majalah Anita Cemerlang, majalah apa lagi tuh Aneka tuh yang paling kita cari pertama apa? Gadis, Zodiaknya gadis. Cin. Gadis. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak sengaja kebaca gimana? Kalau Yang nggak sengaja sengaja bisa banget, Bu Bima. Orang halamannya jauh. Ngeles nih ceritanya. Jadi cuma baca pakai apa ujung mata doang. Aduh, wah, Aquarius tuh gitu. nggak sengaja langsung dibalik, langsung dikebet halamannya Ibu, Ya Allah. dikebet. Udah lama sekarang Ya, nggak baca majalah. Apa masih ada ya? nggak tahu deh. Udah nggak ada. Di medsos, di TikTok tuh hati-hati. Makanya si Ipe tuh pas kemana pernah ngomongin perbintangan, astagfirullahaladzim ade, makin jangan kebanyakan lihat TikTok, saya bilang. Dan dia bilang, nyari pertanyaan tentang agama di TikTok, nyari tentang di TikTok, semua di TikTok gitu. Astagfirullah. Tergantung pencariannya kan. Kalau memang dia nyarinya bintang ya kan keluar bintang dulu kan. Nah, gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, insya Allah udah jelas ya tentang ilmu perbintangan ya. Dimanapun dia muncul, entah di IG kita, di FB kita, usahain langsung lewatin dan kalau ada tanda bisa kita ilangin. Kalau enggak ya sudah lewatin aja. Dan tak pahamkan kepada anak-anak kita
membaca hal-hal tersebut walaupun tidak percaya, konsekuensinya adalah sholat kita nggak diterima selama 40 hari. Tuh. Oke, ingetin saya juga. Kadang-kadang kita suka lupa juga nyebut, iya namanya Libra emang begitu. Aduh, kadang-kadang ya namanya udah jahiliyah mengakar. Ya Mbak Cynthia. Udah berkerak ya. Jahiliyah sudah mengakar beranak pinak, astagfirullahaladzim. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga hidayah kita ya. Sama saya dapat gini juga nih teman-teman ketika kemarin ke Raudhah. Raudhah kan susah ya Mbak Rahma ya. Ya, udah susah banget masuk Raudhah kan, antriannya kayak apaan tahu ya, mengular Antri. ya. Iya. Saya lihat kanan kiri berbeda ras, berbeda bangsa. Terus kita itu belum ada jutaan ya, belum. Ya mungkin ya belum ada jutaan, tapi segitu juga kelihatannya kayak apaan tahu gitu kan. Saya mikirnya, ya Rasulullah, umatmu semua nih yang pengen ketemu engkau, cuman pengen ziarah ke makam aja susah banget ya Rasulullah, saya bilang gitu kan. Gimana terketemu engkau langsung gitu ya. Terus saya mikirnya gini, eh apa namanya, kita enak banget sekarang bilang semoga kita terdapat syafaat Nabi, semoga kita nanti bisa berkumpul di telaga Rasulullah SAW, menerima gelas dari beliau. Nggak semudah itu ternyata kan ya, gitu loh. Nggak semudah itu, makanya benar-benar kita tuh hadis itu kalau benar-benar sahih dari Rasulullah kita baru bisa pakai, kalau enggak jangan main percaya. Karena apa? Bayangin nih, ketika orang yang sudah ngantri di Raudhah ya, kita udah hampir deket sama makam sama kita udah masuk ke dalam gedungnya nih ya Mbak Rahma ya, udah masuk ke dalam masjidnya nih, tinggal masuk ke arah raudhahnya, tahu kita diusir. Gimana rasa perasaan kita? Nah itu di akhirat nanti ketika kita sudah ngantri di barisan antrian untuk ketemu Nabi, untuk menerima gelas dari beliau, tiba-tiba di tengah-tengah itu malaikat ngusir. Kata Rasulullah SAW nanya, kenapa diusir? Mereka umatku, kata Rasulullah. Apa kata malaikat? Mereka bukan umatmu. Mereka di dunia itu sering mengada-ada hal tentang kamu ya Rasulullah. Sering nyebarin hadis yang nggak keruan. Ya dibilangnya kata Rasulullah. Jadi mereka bukan umatmu, mereka sering berdusta tentang engkau. Nah makanya itu kenapa kita kalau yang namanya sama dalil itu harus hati-hati. Jangan sembarangan kita mempercayai kalau kita nggak tahu sanadnya itu sahih apa bukan gitu ya. Tapi juga jangan saklek juga, maksud saya ya jangan terlalu kalau untuk orang yang misalnya mungkin lagi semangatnya dan dia nggak ngerti banget, ya nggak usah kita ajakin ngomong panjang lebar tentang sanad hadis segala macam, tadi puyeng sih ya. Gitu ya. Malah gagal nanti. Gagal dakwah kita. Pokoknya sesuaikan dengan audiens aja. Kalau dia orang ini butuhnya dijelasin secara simpel, simpel saja. Nggak perlu kita harus kelihatan sepinter apa gitu ya. Lagi juga kagak pinter-pinter juga gitu. Gitu loh. Semoga teman-teman di kelas Tauhid Senin malam ini Allah mudahkan umroh ya, berkunjung ke berziarah ziarah ke makam Rasulullah SAW, terutama yang belum ya, terutama yang belum. Semoga Allah mudahkan, semoga yang sudah juga Allah tingkatkan jadi bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Baiklah teman-teman, nggak ada yang bertanya nih. Ini Fahan, Husu, ngantuk apa gimana nih? Semuanya dicampur jadi satu. Yaudah saya makan kastengel aja deh, nunggu yang nanya. Ayah. Nah, monggo siapa yang mau nanya nih? Mas Ya, suaranya gedean dong ya. Yang nanya ponakan Ane dari Lombok. Silakan ya. Tadi kan untuk pujian untuk manusia biar nggak kena ain, tapi kalau untuk pujian yang kayak ciptaan Allah, misalkan alam, langit, dan lain-lain, itu ucapannya gimana, Ustazah? Rabbana ma khalaqta hadza batila, kan gitu. Masya Allah, kita boleh bilang Masya Allah pertama. Masya Allah la quwata illa billah, satu. Kemudian ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhana fakina gitu kan. Saya nggak apa tulisannya saya, tapi yang jelas Masya Allah tuh emang untuk itu. Karena memang Masya Allah tabarakallah itu untuk Allah, saya. Jadi kalau kita ngeliat pemandangan alam, melihat bagusnya sunset, melihat indahnya sunrise, kita bilangnya Masya Allah tabarakallah, itu baru pas. Karena kita sedang memuji dan meninggikan Allah Ta'ala. Itu jadi Masya Allah tabarakallah itu buat Allah ya, bukan buat kita memuji orang, bukan. Oke? Jelas ya? Siap. Ada yang mau nanya lagi nggak? V,
Sehat, Fe? Jangan puyeng dia nih, kita ngomongin sihir nih. Mbak Wiwi, Mbak Wiwi biasanya ini nih, kelihatan tumben off cam Mbak Wiwi. Baiklah kalau Ya, emang, Ustazah baru pulang. oh pantesan, Masya Allah, tabarakallah. Mbak Atika Yuliana sehat ya? Alhamdulillah Ustazah sehat. Alhamdulillah. Mbak Mila, udah tadi kita ngobrol ya. Mbak Prita, udah. Mbak Prita, semoga sehat-sehat ya, sayang Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Alhamdulillah, Ica kita? Insya Mbak Ica, Allah, minggu depan, insya Allah mau wisuda, minta doanya ya, ya. Masya Allah, tabarakallah ya kan. Mbak Allah barik Allah itu kan udah kebiasaan. Tabarakallah ya. Barakallah Semoga, fiik. semoga lancarkan urusannya Mbak Ica. Amin ya rabbal Amin, amin, alamin. Allahumma amin. Mbak Dia, gimana kabarnya Mbak Dia sama Rinda? Banjarmasin. Banjarmasin kan lupa lagi kan Ani kan. Alhamdulillah. Aduh. Panas, hujan? Hujan. Oh, hujan sama kita ya. Mbak Nia, nah Bandung Mbak Nia, dingin masih. Iyalah. Lagi di Jakarta, Um. Oh, lagi Jakarta. Alhamdulillah. Iya. Oh, mau nyoblos ya? Yuk. Mau nyoblos? Dia nyoblos. Hai sayang, kenapa? Udah nih, udah dikit lagi ya, sebentar ya. Ani pinjam HP dia soalnya. Iya, bentar dulu bentar. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kalau emang udah nggak ada pertanyaan, insya Allah tentang perbintangan kita sudah jelas. Ya, nanti kalaupun ada yang menyusul nanya, boleh silakan langsung di grup aja kita diskusiin. Oke, siap. Oke. Baik Mbak V, udah saya baca chatnya. Insya Allah nanti kita ketemu di grup ya. Kalau ada yang mau didiskusiin, mau wapili juga monggo. Jazakumullah khairan kasiron. Silakan kepada Mbak Winda untuk sedikit nyimpulin baru ditutup. Hah? Simpulan? Gak bisa ngomong deh. Bisa. Iya iya. Siapa yang menyimpulin? Aneh minta Ibu apa Mbak Rahma nih? Mbak Niar. Siapa yang menyimpulin separagraf aja? Ayo. Ayo, Mbak Rahma, ketua pengajian. Ayo, ketua MT. Ayo. Iya, sayang. Ya, bismillah nih. Nah, bismillah tuh. Mbak Rahma mau nyimpulin. Monggo, bikin resum sedikit. Apa ya jadinya? Belajar tentang astrologi ya. Jadi kalau misalnya yang dibolehin itu cuman kalau kita tentang bintang itu cuman boleh 3 macam, sebagai penghias langit, sebagai pelempar setan, sama sebagai penunjuk arah manusia. Selain itu nanti udah masuknya ke dalam syirik ya. Itu yang pelajaran hari ini. Jadi gitu udah jelas ada 3 itu aja yang bisa kita percaya. Jadi clue-nya itu ya, pokoknya nanti apapun kemasannya, apapun casingnya, apapun nanti penjelasannya, pokoknya patokan kita tiga hal tadi. Di luar 3 hal tadi, kita nggak boleh mempelajarinya, itu aja. Oke. Baik, jazakillah khairan kasiran Mbak Rahma, barakallahu fiik. Saya serahkan kepada Mbak Winda. Hanya menyempurnakan penutupan dengan mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Makasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama.